Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita masih panjangkan umur, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku silakan dibuka bukunya halaman 38 dan halaman 83. Ya. Perhatikan dulu, kita buka di kaisnya. Gunakan buku dibaca. Karena minggu depan kita sudah ke tema 3. Silakan dibacai buku tema 3-nya. Ya. Jadi Bapak harapkan gunakan waktu sebaik mungkin untuk kesenam. Tema 3-nya harus habis dibaca juga sampai tema 3. Tapi Bapak ulang dulu di tema 2. Perhatikan di sana. Mengembangkan kehidupan berbangsa. Pernahkah kamu mendengar semboyan di dalam bahasa Indonesia? Bersatu kita teguh. Semboyan tersebut merupakan semboyan bahasa Indonesia yang bermakna agar rakyat Indonesia mewujudkan persatuan dan kesatuan. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat diawali masa kemerdekaan. Mulai Bapak Soekarno bercita-cita ingin memajukan rakyatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus mengatur kehidupan Indonesia sendiri. Pola ekonomi yang masih mengatur pola perekonomian kolonial Belanda. Bagaimana kita mengatur ekonomi kita sendiri? Ya. Supaya tidak terbawa orang luar. Banyak kesulitan dalam bidang keuangan yang dihadapi oleh pemerintah yang baru, yang harus segera diselesaikan. Sumber keuangan yang masih sangat terbatas dan pengeluaran yang besar menjadi salah satu ciri dari kondisi keuangan pada masa awal kemerdekaan. Kurang awal kemerdekaan. Contoh saja, kita bayangkan. Misalnya orang yang baru nikah untuk membangun rumah tangga, berdiri sendiri. Bagaimana caranya? Sama dengan merdeka itu. Bagaimana mengatur rumah tangga supaya tidak tergantung kepada penjajah. Semuanya diatur. Keuangan, mengatur rumah tangga sendiri. Nah, begitu juga negara yang bermacam-macam ragam, ya, bermacam-macam karakter. Nah, kita merdeka ada tanggal 17 Agustus. Nah, sejak itu tonggak kita untuk membangun negara kita supaya sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Makanya bagaimana Bapak Soekarno, dia bercita-cita negara kita ini supaya maju. Meniru negara-negara yang maju.
yang maju. Bermacam-macam kita untuk membangun negara kita dalam ekonomi. Ya. Perbaikan ekonomi secara baik mulai Februari 1946. Pemerintah mulai memperkasai untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Bagaimana kita? Kita pinjaman nasional. Program pinjaman nasional itu dilaksanakan dari Menteri Keuangan. Minjam. Sampai sekarang pun kita masih ada minjam kepada Bank Indonesia, minjam keuangan kepada ME. Ya, moneter kita minjam sana. Bank Dunia. Nah, Insinyur Sukarman dengan mempersetujui BPK-NIP untuk mendukung program tersebut, maka dibuatlah bank tabungan pos. Bank ini berguna untuk menyalurkan pinjaman nasional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Dibangunlah bank, dibangunlah pos. Itu untuk mengatur ekonomi, keuangan. Jadi uang negara masuk di bank dan sebagainya. Ya. Jadi kita itu perekonomian kita tuh harus diatur oleh Menteri Keuangan. Bagaimana mengelola negara? Tidak gampang. Mulutnya saja yang harap bicara. Lihat, kita lihat di TV, bicaranya bukan main. Tapi kalau sudah duduk, belum tentu dia bisa. Dia pintar mengeritik. Banyak tong kosong nyaring bunyinya. Nih, banyak kan kalau mengeretek enak. Bapak berikan contoh saja. Pemain bola kita, ini contoh saja. Dia sudah capek-capek membawa bola kiri-kiri, nendang ke samping, ke kiri, ke atas, di depan goblok. Coba kalau kamu main sendiri gimana? Membawa bola yang tidak bisa, mendapatkan orang goblok. Itu contoh saja. Ya, ini contoh. Itu orang kita menyalahkan orang enak. Tapi kalau diri sendiri tahu, merasakan. Ya. Nah, itu contoh saja. Dua Badan Perencanaan Ekonomi. Pembentukan badan ini antara lain inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Dia berusaha badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi. Nah, bagaimana ekonomi kita supaya maju? Nah, di sana lihat saja. Bagaimana cara-cara membentuk ekonomi, keuangan, ya masalah produsen, masalah sandang, pangan, papan, itu untuk memajukan. Ya, jadi kita sandang itu yang diberi orang kebutuhan-kebutuhan yang sangat memerlukan. Nah, kalau kita sejahtera dalam ekonomi, negara kita akan menjadi negara makmur. Makanya Bapak Presiden kita menyenangkan bagaimana kita berdikari sendiri, jangan tergantung kepada orang luar, supaya kita tidak dipermainkan. Kata Bapak Presiden, betul itu. Kita kaya, ya, lihat saja Kalimantan Timur ini kaya. Minyak ada, batu bara ada, emas ada, kayu ada, lengkap kita di sini. Lebih-lebih di daerah lain, ya, boksit dan sebagainya. Sumatera, Jawa, ya, dalam kekayaannya.
Tapi kita lebih miskin daripada negara tetangga kita. Nah, ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang korupsi, ya, supaya rakyat kita menjadi makmur. Kalau negara kita tidak lagi korupsi seperti di Cina, nah potong leher, bunuh. Takut di Cina itu. Kita ini masih ada bersifat masih kemanusiaan. Kalau di Cina yang mana korupsi dipotong. Makanya dia maju takut. Nah itu contoh saja negara tetangga kita, ya, ASEAN. Tuh. Makanya kita ini tidak maju-majunya karena kebanyakan ke sana. Ada yang halang-halangi. Itu saja. Ya. Jadi Bapak harapkan kepada anak Bapak tolong dikerjakan tugas, ya. Halaman 85 Bapak minta IPS-nya sampai B. Tolong dikerjakan. Halaman 85 itu sama B-nya. Huruf B, C-nya enggak usah. Tuh. Jadi Bapak minta maaf, silakan kerjakan.